warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan mengenai perencanaan usaha agribisnis. Sebelumnya perkenalkan, saya Selvia Fani Rahmawati, mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang, jurusan Peternakan, Program Studi Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan, NIRM 0303-20135. Nah, sebelum menjelaskan apa itu perencanaan usaha agribisnis, saya akan menjelaskan mengenai perencanaan itu sendiri. Yang pertama yaitu perencanaan adalah usaha sistematik untuk mencari alternatif baru, disertai dengan perhitungan konsekuensi finansialnya terhadap hasil dan biaya. Sehingga dapat dijelaskan bahwa perencanaan agribisnis adalah usaha sistematik untuk mencari alternatif baru dan perhitungan konsekuensi finansialnya di bidang agribisnis untuk memperoleh pendapatan yang tinggi dan keuntungan yang sebesar-besarnya. Ke tahapan perencanaan agribisnis yang pertama yaitu mencari alternatif, yaitu mencari suatu usaha yang mungkin dapat dilakukan atau ditemukan sendiri oleh petani di sekitar kita. Yang kedua yaitu menghitung rentabilitas dan melakukan analisis saldo usaha, yaitu kegiatan pencatatan data atau pembukuan data agribisnis, sehingga petani dapat menghitung biaya dan hasil serta dapat menganalisis saldo usaha dari alternatif yang ditemukan. Yang ketiga yaitu membandingkan situasi baru dengan situasi saat ini, yang pada prinsipnya yaitu untuk memberikan harapan kenaikan pendapatan biaya dan juga memberikan prioritas yang paling utama. Metode perencanaan usaha agribisnis salah satunya adalah menggunakan bisnis kanvas. Bisnis kanvas adalah kerangka manajemen sebuah bisnis yang dibuat untuk merancang bagaimana strategi bisnis akan dijalankan. Sesuai namanya, bisnis kanvas dibuat dalam sebuah framework sederhana atau gambar kerja sederhana. Ada 9 elemen bisnis model kanvas yang perlu diketahui terlebih dahulu. Yang pertama yaitu ada customer segment. Di sini yaitu seorang pebisnis menentukan siapa saja pelanggan yang akan berpotensi membeli produk. Hal ini sangat penting karena tanpa konsumen yang jelas, produk bisa saja tidak laku di pasaran. Yang kedua yaitu ada value proposition. Nah, itu memberikan nilai untuk yang ditawarkan kepada konsumen yang akan menggunakan produk. Dalam bisnis model kanvas, value proposition ini bisa berupa solusi atas permasalahan yang dihadapi pelanggan, baik solusi yang sebelumnya belum pernah ada ataupun solusi yang pendekatan baru yang lebih efektif. Yang ketiga yaitu adalah channel atau info terdekat. Elemen channel ini dalam bisnis model kanvas adalah sarana interaksi dengan pelanggan, baik untuk tujuan promosi atau membeli produk. Sebagai contoh yaitu channel yang digunakan sebagai menggunakan toko online atau website sebagai channel utama. Selain itu, untuk menampilkan katalog buku yang dijual di website juga menjadi tempat terjadinya interaksi. Yang keempat yaitu customer relationship. Elemen bisnis model kanvas 1 ini membantu dalam memilih strategi yang terbaik untuk berinteraksi dengan pelanggan. Strategi yang dimaksud bukan hanya saat produk akan dipasarkan saja atau saat promosi, tetapi juga ketika menanggapi komplain, sehingga menerapkan strategi relationship ini agar terus memberi produk yang terbaik. Yang kelima yaitu revenue stream. Nah, ini adalah suatu pendapatan bisnis. Pada elemen ini kita harus mengetahui dari mana dan bagaimana toko online mendapatkan pemasukan. Yang keenam yaitu adalah key activities. Key activities adalah elemen bisnis kanvas yang menjelaskan bagaimana operasional bisnis berjalan.
Yang ketujuh yaitu ada key resources. Supaya tetap kompetitif dalam industri bisnis yang dijalani oleh seorang pembisnis, kita harus perlu sumber daya yang sesuai untuk mendukung aktivitas bisnis kita. Key resources ini merupakan daftar sumber daya yang sebaiknya dimiliki suatu pembisnis untuk mewujudkan value proposition. Yang ke-8 yaitu ada key partner. Key partnership ini adalah elemen dalam bisnis model canvas yang berisi daftar sumber daya di luar perusahaan yang kita butuhkan untuk mencapai key activities dan mencapai value ke pelanggan. Partner utama ini dapat berupa third party seperti supplier, mitra, ataupun perusahaan lain yang mendukung aktivitas bisnis kita. Yang ke-9 adalah cost structure. Cost structure merupakan elemen terakhir dalam bisnis model canvas. Di dalamnya mencangkup pemetaan biaya untuk mengoperasikan bisnis sesuai dengan value proposition. Pentingnya mengelola anggaran secara efisien untuk meminimalisir risiko kerugian dan kondisi keuangan perusahaan yang tidak sehat. Untuk mengelola keuangan dalam bisnis, kita harus menyusun laporan keuangan dan pembukuan yang sangat baik. Berikut merupakan bisnis model canvas susu bubuk yang saya analisis sesuai dengan 9 metode bisnis model canvas atau proposal BMC. Nah, untuk key partner di BMC susu bubuk yaitu ada perusahaan pengolahan susu bubuk kambing bekerja sama dengan pusat oleh-oleh pusat kesehatan, dan juga ada key activitiesnya yaitu melakukan inovasi produk dan memperluas cabang pemasaran promosi seperti menyebar-nyebar pamflet dan lain sebagainya. Key resources yaitu ada peralatan, teknologi, pegawai, kandang, tempat produksi, tenaga kerja, dan bahan baku. Adapun value proposition yaitu ada susu kambing yang bersih, yang murni, dan juga tanpa pengawet dan memiliki banyak manfaat dan kegunaannya. Adapun customer relationship yaitu melalui Facebook, link Shopee, Instastory, Instagram, ataupun bisa melewati WhatsApp. Dan juga ada customer statement itu ya kita ajukan kepada masyarakat dan beragam kalangan yang dari generasi ke generasi, toko oleh-oleh maupun pusat kesehatan. Adapun channel yang kita gunakan yaitu tatap muka yaitu lewat kantor, door to door, dan juga dari pertemanan kita, dari mulut ke mulut, dan juga online shop melalui Facebook, Shopee, dan juga Instagram. Revenue streamnya kita penjualan produk dan penjualan secara online. Cost strukturnya ada dari bahan baku, peralatan produksi, gaji pegawai, kegiatan promosi, dan lain sebagainya. Mungkin saya akan memberikan kesimpulan mengenai perencanaan usaha agribisnis, yaitu suatu usaha hal yang paling penting yang dapat dilakukan untuk kesuksesan usaha di masa depan adalah dengan merencanakan. Proses perencanaan mungkin akan memakan waktu yang tidak sebentar untuk diselesaikan. Namun demikian akan menjadi aset yang sangat berharga bagi perusahaan karena dapat mengefektifkan sumber daya manusia untuk bekerja untuk mencapai tujuan perusahaan, apalagi di sektor kecil, skala rumah tangga maupun on-farm usaha kecil pertanian. Mungkin cukup sekian materi yang saya sampaikan. Apabila ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.